Kabut Berduri adalah film terbaru dari Netflix dengan plot teka-teki tentang identitas pelaku dari serangkaian kasus pembunuhan. Cerita ini dipadukan dengan isu sosial, politik, dan trauma masa lalu dengan latar di Pulau Kalimantan. Buat kamu yang udah nonton tapi masih bingung dengan jalan ceritanya, berikut adalah ulasannya. Hayu, meluncur! Film dibuka dengan sebuah narasi. Jika saat dulu, di tahun 1967, pernah ada organisasi yang bernama Paraku. Organisasi itu merupakan kumpulan komunitas para komunis, dan organisasi itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Ambong. Di saat zaman itu, polisi Indonesia dan Malaysia sempat bersatu untuk menupaskan organisasi Paraku. Tetapi, Ambong sang ketua berhasil melarikan diri, dan dia pergi entah kemana. Dikabarkan hingga saat ini di tahun 2023, latar di filmnya Slur. Ambong ini masih hidup, gentayangan di dalam hutan dalam wujud siluman. Dan sampai saat ini, hutan-hutan yang ada di wilayah perbatasan masih sering dihantui oleh berbagai peristiwa yang mengerikan. Dan itu pun tidak berkesudahan. Lalu film beralih memperlihatkan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ada sebuah warung makan di sana. Kopi lagi kah? Satu. Satu, oke. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Sosok Maya terjatuh dari atas atap. Dengan keadaan badan serta kepalanya sudah terpisah. Dan film pun dimulai. Besok paginya, banyak polisi datang ke lokasi TKP. Karena wilayah itu perbatasan, bisa jadi korbannya antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Tetapi, korban tersebut memakai baju tentara Indonesia. Maka kasus ini pun diberikan sepenuhnya kepada para polisi Indonesia. Sebuah fakta, di zaman dulu, polisi Indonesia dan juga Malaysia yang ada di perbatasan sering bermain lempar-lemparan kasus seperti ini Slur. Kasus ini pun akan diselidiki lebih dalam oleh seorang detektif perempuan asal Jakarta bernama Ibda Sanja. Sanja kemudian datang ke ruang otopsi. Ia bertemu dengan polisi pangkat tinggi, yaitu Komandan Pancanugraha, serta asistennya, yaitu Bribka Thomas. Kepala dan tubuhnya terdiri dari dua orang yang berbeda. Setelah diotopsi, mereka baru mengetahui bila mayat tersebut merupakan dua orang yang berbeda. Kepala serta badannya bukan berasal dari orang yang sama. Untuk bagian kepalanya, Komandan Panca sudah bisa menebak jika ia adalah Torik Herdian, seorang TNI yang bertugas di perbatasan. Sementara untuk badannya, Thomas curiga dia adalah Juing Dayak, seorang warga asli Kalimantan yang hidup di pedalaman dan merupakan suku asli Dayak. Thomas mengetahui hal itu karena badan mayat tersebut mempunyai tato yang sangat mirip seperti Juing Dayak. Dokter forensik menjelaskan, pada jaket serta celana korban terdapat seperti serbuk pohon sawit. Sementara di kepala prajurit Torik terdapat pengawet Slur. Dokter mengira mereka berdua mati kurang lebih hampir 1 bulan. Lalu, kepala prajurit Torik ini ada bekas pukulan benda tumpul yang dicurigai adalah batu. Kemudian, kepalanya pun ditebas dengan sangat rapi menggunakan postmortem sekitar 2 kali tebasan. Tidak lama, datang keluarga Juing Dayak. Ada istrinya dan juga anaknya yang bernama Salas. Mereka tidak terima atas kematian Juing. Sabar, tunggu dulu. Apa? Kalian puas kan? Kalian tidak pernah beres bekerja. Mendengarkan pun tidak becus. Percuma Indah. Pelakunya mesti mereka-mereka juga. Lalu menuduh para polisi jika merekalah yang telah memenggal Juing.
Sebuah fakta lagi, saat dulu warga pedalaman Dayak banyak yang tidak suka kepada para polisi karena selalu memainkan hukum. Masyarakat Dayak selalu berusaha mencari keadilan, namun mereka selalu tak didengar dan juga banyak yang dibunuh Slur. Sanja kemudian datang ke TKP. Ternyata warung itu atapnya menembus pohon. Mayat itu pun sepertinya digantung di pohon tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Lalu malam kemarin akhirnya terjatuh. Atapnya masih utuh. Jadi lebih masuk akal kalau mayatnya semalaman di sini, akhirnya menggelinding jatuh. Karena penjelasan dokter forensik, jika di pakaian korban terdapat serbuk sawit. Akhirnya Sanja dan Thomas lalu datang ke area perkebunan sawit yang terletak di wilayah perbatasan. Mereka pun menghampiri penjaga kebun yang bernama Pak Bujang. Thomas ingin menanyakan apakah prajurit Torik sebelumnya pernah ke tempat ini. Ketika melihat foto Torik, Pak Bujang seketika menjawab pernah. Ia sering melihat prajurit itu datang ke toko Koharis, yang mana toko tersebut ya memang ada di wilayah ini. Kalau nggak salah dia sering ke kedai Koharis, Pak. Koharis masih komunis, Pak Ujang. Komunis tetap komunis, begitu kata Ambong. Ambong ini siapa, Pak? Ambong tuh antu komunis, Bu Polisi. Misi. Lalu Sanja bertanya apakah di sekitar tempat ini ada pabrik untuk mengelola sawit-sawit ini. Bujang mengatakan saat dulu pabrik itu pernah dibangun, tetapi dananya dikorupsi oleh makelar. Maka dari itu pabrik pun tidak jadi-jadi dan sekarang malah terbengkalai jadi bangunan kosong Slur dan mungkin sudah menjadi sarang hantu. Dan di setiap bulan purnama, Bujang serta warga di sini selalu mendengar suara teriakan dari bangunan tersebut. Setelah itu, Sanja dan Thomas datang ke markas karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Sanja. Dia adalah komandan militer Samuel. Ternyata ia telah diberi amanat oleh Bapak Sanja agar terus menjaga serta memperhatikannya. Walau sebenarnya Samuel merasa malas melakukan hal itu. Besok harinya, ketika sedang berbelanja, Sanja menemukan surat misterius di depan kaca mobilnya. Surat itu mengatakan jika malam tadi ditemukan mayat tak berkepala di negara Malaysia. Namanya adalah Ashraf. Tetapi mayat itu punya tato Garuda dan mungkin mayatnya orang Indonesia. Pengirim surat berharap Sanja mengusut kematian Ashraf. Sekarang sudah ada 3 korban Slur. 1. TNI Torik, 2. Cuing Dayak, dan yang ketiga adalah Ashraf. Sanja kemudian pergi ke Malaysia. Ia hanya cukup naik mobil karena Kalimantan dan Malaysia bagian Sarawak satu daratan. Sanja berusaha mencari info tentang mayat Ashraf. Lalu Sanja makan siang sejenak di sebuah warung. Kala itu ia melihat beberapa orang remaja perempuan akan berangkat bekerja dan diantar oleh perempuan yang bernama Umi. Ia merupakan penyalur ketenaga kerjaan. Kerja di mana kalau boleh tahu? Macam-macam lah kerjanya Kak. Kadang tuh ada di kedai gini nih. Aman Kak, Ambong lindungi. Ambong ini? Sindai, maaf kami harus segera berangkat. Lain kali nggak usah ngobrol sama orang nggak dikenal, bahaya. Sementara itu, setelah kematian Cuing, Salas menjadi memberontak. Ia lebih berani melawan para polisi. Salas tak terima mereka mengambil pohon-pohon yang ada di dalam hutan, karena semua itu milik suku Dayak. Sebagai gantinya, Salas akan mengambil motor polisi. Pertikaian pun terjadi hingga Salas membunuh salah satu polisi. Setelah kekacauan itu, Salas menjadi diburu. Sanja yang berusaha fokus menyelidiki 3 kematian misterius malah harus kejar-kejaran menangkap Salas.
hingga akhirnya Salas terpojok karena tertinggal perahu. Maka mau tidak mau Salas menyerahkan diri. Akhirnya Salas tertangkap. Lalu ia disiksa oleh Thomas karena banyak tingkah. Sanja pun berusaha menenangkan Thomas. Di sini Anda bilang kalau Anda berniat mencuri kayu. Matinya tentara itu tanda bagi kami untuk tidak berdiam diri. Siapa? Matian apa juga akan terbalas. Yang apa yang ngopong di mata John nomor 1 sejalan ya? Tang kami sama 7 berdiam diri. Siapa ya kemerek cara bekenyak? Balapan 5 tajam? Ibadahnya di Lambang ya, Jang. Bangka! Di sisi lain, Umi sedang dalam perjalanan mengantar 3 remaja perempuan ke tempat bekerjanya. Saat di jalan, mereka melewati wilayah perbatasan. Gangguan mulai terjadi. Umi seperti melihat sosok menyeramkan. Ia pun menyuruh anak-anak mengunci pintu rapat-rapat. Namun nahas, Umi malah ditarik oleh makhluk misterius. Siapakah yang menarik Umi? Apakah itu sosok siluman Ambong, penghuni hutan tersebut? Besok harinya, di pinggir perairan ada sebuah ternak lebah. Secara mengejutkan, para peternak menemukan kepala Umi sudah dalam keadaan tergantung. Lagi-lagi Sanja dipanggil untuk mengusut masalah ini. Terhitung sudah ada 4 korban sampai saat ini. Namun, setelah pencarian dilakukan, mereka hanya dapat menemukan kepalanya saja. Anehnya, HP milik Umi masih hidup dan digigit oleh kepala buntungnya, sehingga Sanja bisa membuka isi handphonenya. Aku pernah ngeliat perempuan ini di Malaysia. Dari sanalah Sanja mendapatkan banyak petunjuk baru dari kasus-kasus sebelumnya. Ternyata seluruh Umi ini ada hubungan dengan Ashraf, pria pemilik tato Garuda di tangannya. Ada pula foto prajurit Torik di galerinya. Kemudian, Umi sempat berfoto dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Agam. Pak Agam itu bukan orang biasa. Dia adalah warga lokal, bekas preman, dan memiliki banyak usaha dan bisnis. Tidak lama, Komandan Panca datang memberikan informasi bahwa semalam ada sebuah mobil kecelakaan di perbatasan, di mana pengemudinya seorang perempuan asal Indonesia yang bernama Umi. Kebetulan saat ini Sanja sedang menyelidiki kematian Umi juga. Panca mengatakan kerja bagus, tetapi sekarang bukan saatnya mengusut hal itu. Ada yang lebih penting, di mana di dalam mobil itu Umi bersama 3 orang anak perempuan. Mereka adalah Lintang, Arum, dan juga Sindai. Mereka semua berpaspor Indonesia, tetapi anak-anak itu kini menghilang dari TKP. Panca meminta semua petugas mengusut anak-anak yang hilang itu terlebih dahulu. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Tetapi Sanja tak akan kehilangan fokusnya. Yang menjadi prioritasnya saat ini yaitu menginterogasi Pak Agam. Menurutnya Pak Agam adalah kunci dari semua kasus ini. Sanja kemudian menggerebek kediaman Pak Agam. Anak buah Pak Agam akan menyogok Sanja saat itu. Yang penting tidak mengganggu. Sanja seketika membuat keributan, lalu membawa Pak Agam secara paksa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor, Pak Agam ditanya kaitannya dengan Umi. Ternyata Agam hanya pernah melakukan bisnis sekali bersama dengan Umi, yaitu perdagangan anak perempuan untuk dijadikan tenaga kerja di Malaysia. Hanya itu saja, tidak ada hubungan lain. Setelah dicek lebih lanjut, Sanja mendapatkan beberapa info menarik. Ternyata Pak Agam pernah menggelapkan dana kayu di tahun 2005. Selain itu, ternyata Pak Agam juga adalah seorang makelar yang korupsi dana pembangunan pabrik sawit di area perbatasan. Tetapi hebatnya, di semua kasus itu, Pak Agam hanya menjadi saksi, bukan jadi tersangkanya. Dari situ, Sanja tahu Pak Agam ini orang manipulatif. Lalu, Komandan Panca datang. Panca ingin memberi kabar baik bahwa dari 3 anak perempuan yang hilang,
ada satu yang berhasil ditemukan. Namanya adalah Lintang. Sanja diminta agar besok mengantar Lintang kepada keluarganya. Sementara itu, dua anak lagi, Sindai dan Arum, menelusuri hutan berusaha mencari bantuan. Arum adalah anak yang bisu, sehingga mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Mereka berusaha tenang karena yakin Ambong, sosok halus penunggu hutan, akan selalu menjaganya. Di saat semua orang menganggap Ambong hantu, hanya Sindailah yang percaya bahwa Ambong sosok yang baik yang dapat menjaganya. Setelah semua kejadian itu, Sanja berhasil membuat sebuah pola, di mana 1 minggu setelah prajurit Torik terbunuh, semakin banyak anak perempuan yang melintas di wilayah perbatasan dengan niat untuk disalurkan bekerja. 1 minggu setelah tanggal-tanggal itu, ada kecenderungan peningkatan jumlah remaja perempuan yang melewati pos potas. Kemudian, Sanja melihat di sel penjara hanya ada Salas, si anak pemberontak itu. Tetapi Pak Agam tidak ditahan di sana. Ternyata Slur, Pak Agam dibebaskan oleh Komandan Panca karena mereka tidak punya banyak bukti untuk menangkapnya. Sanja lumayan kesal saat itu. Kemudian ia bergegas mencari keberadaan Pak Agam karena masih ada beberapa hal yang ingin ia tanyakan. Hingga akhirnya dia menemukan Pak Agam di negara Malaysia. Secara paksa Sanja menangkapnya. Namun ternyata Pak Agam punya kartu identitas sebagai warga Malaysia. Jadi Sanja tak bisa menangkap dengan seenaknya. Tindakan Sanja membuat keributan di negara orang. Hal itu membuatnya dimarahi oleh Pak Panca. Sanja yang geram marah balik kepada komandan. Ia malah curiga komandan terlibat dengan semua masalah ini karena berusaha melindungi Pak Agam. Namun, bagaimanapun juga, komandan adalah atasan Sanja. Sanja harus hormat kepadanya. Akibat perkataan tadi, Sanja pun diancam akan dipulangkan ke Jakarta. Di saat-saat seperti itu, Sanja pun ditenangi lalu dihibur oleh partnernya, tiada lain tiada bukan adalah Thomas. Kok bisa tahu? Di sini, iya, cuma kamu yang peduli. Iya, minimal aku bisa percaya sama kamu atau enggak. Sampai besok. Sampai besok. Bisa, Hasan. Keesokan harinya, adegan beralih kepada bapaknya Lintang. Ketika itu, ia tengah sendirian di dalam hutan. Tiba-tiba, bapak terlihat sangat ketakutan, lalu berlari. Nahas kepala bapak berujung ditebas sampai akhirnya ia tewas. Apakah bapak dibunuh oleh Ambong, sosok makhluk halus itu? Terhitung sudah ada 5 korban sampai saat ini, yang mana semua kepalanya terlepas dari badannya. Hal itu pun membuat tugas Sanja menjadi semakin berat, dan Sanja mulai berpikir apakah mereka semua benar-benar dibunuh oleh Ambong, sosok makhluk halus penunggu hutan tersebut. Sanja kemudian penasaran dengan isi pabrik terbengkalai di daerah perbatasan. Ia pun memasuki bangunan itu. Tampak kabut menyelimuti serta banyak tumbuhan-tumbuhan yang berduri. Tidak lama, seorang pria misterius seketika menyerangnya. Perkelahian itu membuat Sanja masuk ke dalam sebuah tank, lalu dikurung di sana. Sanja sempat tidak sadarkan diri. Kemudian ia pun bangun dan mulai sadar dirinya terkurung. Sanja mencoba berteriak, lalu ia memanjat merayap-rayap pada pinggir tank supaya bisa naik ke atas. Namun sayang, ia malah terjatuh kembali ke bawah. Tidak lama dari itu, pintu tank akhirnya dibuka, dan Sanja pun ditemukan oleh Thomas di sana. Ternyata, teriakan Sanja di pabrik terbengkalai itu terdengar oleh Bujang, sehingga Bujang memberitahu Thomas
dan akhirnya Thomas ada di sini untuk membantu Sanja. Kalau Pak Bujang tidak dengar teriakan kamu, mungkin kamu tidak akan ditemukan. Di sisi lain, dua anak perempuan itu masih menelusuri hutan, berusaha mencari bantuan. Saat terus berjalan, seketika Sindai terjatuh karena terdapat mayat seseorang tergeletak di sana. Lalu ia terkejut karena kepala mayat itu terbungkus pada sebuah plastik. Ia pun berlari ketakutan hingga kakinya tergelincir dan jatuh ke bawah jurang. Kini hanya Arum, si anak bisu yang masih bertahan. Malam harinya, Sanja dan Thomas banyak bercerita. Ternyata Thomas adalah suku Dayak asli Slur. Dia berasal dari pedalaman dan memiliki banyak tato sebagai ciri khas warga Dayak. Ia pun rela setiap hari menutupi semua tato-tatonya untuk bergabung ke tim kepolisian. Tujuan Thomas masuk polisi agar bisa menjadi pelindung bagi keluarga Dayak. Sementara itu, Sanja merasa minder. Niat Thomas masuk polisi sangatlah mulia sekali. Sementara alasan dirinya jadi polisi sangat menyedihkan. Ternyata Slur, saat dulu Sanja pernah menabrak seorang anak kecil. Tetapi ia tidak kabur begitu saja. Ia tanggung jawab sampai semuanya selesai. Kemudian mereka mendapatkan kabar jika satu anak perempuan yang hilang yang bernama Sindai sudah ditemukan, namun dalam keadaan tewas dengan kepala yang terpenggal juga. Cek berkas-berkas yang ada di sana. Esok harinya, tim kepolisian berharap besar satu anak lagi, yaitu Arum, dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Petugas pun dikerahkan dan mereka akan diberi petunjuk oleh warga lokal, yaitu Pak Bujang. Dari arah belakang, Sanja melihat Pak Bujang berjalan pincang. Itu mirip seperti orang yang mendorongnya di pabrik saat siang kemarin. Mulai saat itu, Sanja melihat sisi lain dari sosok Pak Bujang. Banyak cara untuk menebus kesalahan. Setelah itu, Sanja dipanggil ke kantor. Ternyata, Komandan Panca sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan Sanja. Karena Sanja tak kunjung memecahkan kasus ini. Malahan, korban semakin banyak berjatuhan. Kamu harus segera pulang dan membriefing penyidik pengganti. Ternyata segampang itu ya, Pak. Sanja tak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat Sanja akan tanda tangan kontrak, ia tak sengaja menyenggol kursi, membuat kaki Pak Panca merasa sakit. Apakah Komandan Panca yang menyerang Sanja di pabrik itu karena Sanja menyerangnya pada bagian kaki juga? Malam harinya, Sanja berpamitan kepada Thomas karena besok ia harus pulang ke Jakarta. Ia dipecat dari tugasnya oleh Komandan Panca. Besok pun akan ada detektif baru yang membantu Thomas. Sebelum pergi, Sanja ingin bercerita kepada Thomas. Sebenarnya, ia adalah orang pengecut. Anak yang ditabraknya saat itu ternyata mati, dan Sanja tidak tanggung jawab. Aku menafik ngelakuin ini ke kamu, Thomas. Anak yang aku tabrak mati. Sebenarnya, Sanja ingin mengaku, lalu menerima hukuman atas perbuatannya. Namun, ia dilindungi oleh ayahnya yang merupakan polisi, serta banyak aparat yang ikut terlibat, agar Sanja tidak dipenjara. Dan jika Sanja mengaku, pasti nama baik ayah serta teman-teman polisinya akan ikut terseret menjadi tercoreng. Untuk saat ini, Sanja hanya ingin menjadi polisi yang baik. Tetapi entah mengapa, saat mengusut kasus ini, terasa banyak kesulitan yang ia alami, seperti banyak yang ditutup-tutupi. Namun apa boleh buat, sekarang dia sudah dipecat. Sanja banyak berharap agar Thomas melanjutkan penyelidikannya dengan baik bersama detektif yang baru. Malam semakin larut ketika Sanja sebat satu batang untuk menghilangkan rasa stresnya. Ia pun melihat hutan sawit terbakar.
Besok harinya, ternyata Sanja tidak pulang ke Jakarta. Dia diam-diam dibantu oleh Salas yang sudah bebas dari penjara. Sanja dan Salas memiliki tujuan yang sama. Mereka sama-sama curiga kepada satu orang, yaitu Pak Agam. Sekarang mereka pun bersama-sama mencari keberadaan Pak Agam. Sementara itu, Komandan Panca tengah bersama dengan Thomas. Thomas mengetahui Komandan berusaha menutupi kasus ini, dan ia yakin Komandan juga yang telah menyerang Sanja di pabrik kemarin. Maka dia pun menyiapkan pistol serta menyalakan rekaman kamera secara tersembunyi. Saat di pertengahan jalan, Thomas mulai menepi. Dia menodongkan pistol lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya Komandan rencanakan. Perkelahian mereka membuat mobil kecelakaan dan jatuh ke jurang. Di saat itu akhirnya Panca mengaku ia menjalankan sebuah bisnis gelap bersama dengan Pak Agam, yaitu perdagangan manusia. Maka dari itulah dia selalu melindungi Pak Agam. Ternyata benar, Komandan jugalah yang telah menyerang Sanja di pabrik saat kemarin, karena Sanja hampir mengungkap semuanya yang dapat membuat posisinya terancam. Tiba-tiba, sesuatu mengerikan terjadi kepada Thomas. Di sisi lain, Sanja dan Salas berhasil menculik Pak Agam di sebuah kamar hotel. Pak Agam diculik, lalu dimasukkan ke dalam kardus mesin cuci. Pak Agam kemudian dibawa ke wilayah perbatasan. Mereka berniat akan menginterogasinya. Pak Agam dituduh sebagai pelaku yang telah membunuh banyak orang selama ini. Pak Agam akhirnya jujur jika dia hanya membunuh satu orang saja, yaitu Ashraf, laki-laki yang memiliki tato Garuda di tangannya. Hal itu hanya karena masalah pencurian uang. Dan ternyata Slur, TNI Torik, adalah anak buah dari Pak Agam. Sehingga saat itu, Agam meminta Torik untuk membunuh kepala Ashraf, lalu tebas kepalanya. Kemudian kepala itu pun dibakar olehnya. Begitu ceritanya Slur, hanya kematian Ashraf yang Pak Agam ketahui. Sementara kematian-kematian yang lainnya, termasuk kematian Cuing Dayak, bapaknya Salas, tidak ia ketahui. Tetapi Salas sudah terbutakan oleh amarah. Ia geram dan sangat ingin menghabisi Pak Agam. Sanja meminta Salas untuk tenang, namun Sanja malah didorong sampai tersungkur. Bu Guna, Fokus ke tujuan kita. maaf Bu Polisi, tujuan kita sama, tapi cara kita beda. Lalu, Salas membawa Agam dengan sebuah mobil. Tetapi mereka berhasil dikepung oleh para polisi. Saat Sanja seorang diri, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Sesadarnya, Sanja sudah ada di pabrik terbengkalai itu lagi. Di sana ia melihat Arum, anak yang selama ini dicari-cari, sedang terbaring tak berdaya. Lalu di sana pun ada Pak Bujang, sedang memegang kepala Cuing Dayak. Ternyata, Bujang selama ini adalah pelaku pembunuhan yang terjadi di hutan sawit. Selama ini kita salah, telah menuduh Ambong yang telah membunuh orang-orang itu, padahal pelakunya adalah Pak Bujang. Motif dia melakukan pembunuhan karena ia merasa kesal dengan orang-orang yang melakukan perdagangan manusia suku Dayak. Awalnya aku tidak berani berbuat apa-apa. Kenapa, Pak? Supaya orang bisa melihat Bu Sanja. Melihat apa yang terjadi di sini. Orang-orang kalah dan digila zaman Bu Sanja. Dan anak-anak kecil yang harus bayar ongkosnya. Seperti yang kita tahu, Komandan Panca adalah salah satu pelakunya. Maka tak segan, Bujang pun menebas kepala Panca yang sedang terikat itu. Sanja pun tak sempat menembak Bujang. Bujang menghilang dengan sangat cepat. Sanja mengejarnya sampai keluar pabrik. Di saat itu, Sanja malah menemukan jenazah Thomas, namun kepalanya sudah buntung. Ternyata ia pun mati terpenggal Slur.
Kini, Sanja berdua bersama dengan Arum menunggu bantuan datang. Malam harinya, Sanja ikut serta memakamkan jenazah Thomas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu ia pun sempat melihat rekaman Komandan Panca dengan Thomas di dalam mobil. Selama ini Komandan Panca memang pengkhianat. Sanja pun tidak mau diatur-atur lagi oleh orang suruhan bapaknya, karena sekarang Sanja bisa berdiri di kakinya sendiri. Sanja pun pergi, namun saat di perjalanan ia menemukan keramaian dan terlihat kepala Pak Bujang sudah buntung dan tergantung di tempat umum. Kira-kira siapakah pembunuh Bujang? Film pun ditutup dengan flashback ke tahun 1972. Ada seorang anak yang sedang membasuh sepatu di area sungai, dan tampak banyak darah yang mengalir bersama air. Nah, jadi Slur, ternyata pembunuhnya bukanlah Ambong yang dianggap sebagai siluman penghuni hutan sawit, tetapi pembunuhnya adalah tetap mereka-mereka sendiri. Jadi Slur, pada intinya Ashraf mati dibunuh oleh Torik, Juwing Dayak juga mati dibunuh oleh Torik, sementara Torik, Umi, bapaknya Lintang, serta Pak Panca dibunuh oleh Pak Bujang. Bribka Thomas dibunuh oleh Pak Panca, komandannya sendiri. Sindai, si remaja perempuan, mati karena kecelakaan. Sementara yang terakhir, yaitu Pak Bujang. Ia mati secara misterius, dan tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Apakah kali ini Ambonglah yang telah membunuh Pak Bujang? Kabut Berduri bisa diinterpretasikan sebagai cerita kelam tentang Indonesia, bahwa mereka yang beruang atau berkuasa seperti Pak Agam, serta mereka yang memegang hukum seperti Pak Panca bisa melakukan apapun sesuai keinginan dan ambisi mereka. Korban yang paling menderita tentunya adalah rakyat kecil dan minoritas warga Dayak yang paling merasakan dampak dari kesewenang-wenangan dan kekerasan yang terjadi. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.